Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan kali ini, kita memasuki masa Prapaskah 2025, pekan kedua. Dengan tema besar Umat Katolik yang Bermisi, bersama Keuskupan Agung Medan di pekan kedua ini, kita akan mendalami subtema Umat Katolik yang Berbela Rasa dan Rela Berbagi. Subtema ini mendorong kita untuk memiliki semangat solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang miskin dan terpinggirkan. Sikap bela rasa dan rela berbagi adalah dua nilai kunci dalam subtema pertemuan kali ini. Mari kita awali pertemuan kedua pendalaman APP masa Prapaskah ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 659. Sol, 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 do, re, mi, fa, sol. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan pertama, kita sudah mendalami subtema Umat Katolik yang Misioner. Lewat pendalaman pertemuan pertama, kita mendalami arti gereja dan gereja misioner. Atas dasar permandian yang telah kita terima, kita semua dipanggil menjadi misionaris. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan mendalami subtema Umat Katolik yang berbela rasa dan rela berbagi. Tema ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi panggilan sebagai umat beriman yang peduli dan peka terhadap kebutuhan sesama. Marilah kita bersama-sama membuka hati
untuk mendalami dan merenungkan subtema yang kedua ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, mari kita awali pendalaman pertemuan kedua APP tahun 2025 ini dengan menyiapkan diri dan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah semangat keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan berkat yang selalu Kau limpahkan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini, kami berkumpul untuk memohon bimbingan-Mu, agar kami semakin mampu menghayati nilai-nilai bela rasa dan kerelaan berbagi, sebagaimana Engkau ajarkan melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami semakin peka terhadap penderitaan sesama dan siap sedia mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan membimbing kami dalam setiap langkah, agar kami semakin mencerminkan wajah kasih-Mu di dunia ini. Jadikanlah kami alat-Mu yang membawa damai, kebaikan, dan harapan bagi mereka yang terpinggirkan dan lemah. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 663. Do, re, mi, do, re, mi, re, do. Hidup kita dalam dunia satu dengan sesama. Marilah kita saling cinta dalam persaudaraan. Amalkan cinta Tuhan, buanglah kebencian, hidup dalam damai-Nya, agar hidup di dunia berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita perhatikan sejenak gambar poster ini. Untuk mendalami makna dari gambar poster ini, mari kita berdiskusi dan berkomentar berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, gambar apa yang kita lihat dalam poster? Kedua, sikap apa yang ditunjukkan gambar dalam poster tersebut? Ketiga,
Dalam hal-hal apa saja kita harus menunjukkan sikap berbela rasa dan rela berbagi? Keempat, apa yang mendasari seseorang mau berbela rasa dan rela berbagi? Ceritakanlah secara singkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, dalam gambar poster nomor 2 ini, tampak seorang ibu memakai rosario, memberi sebungkus makanan kepada pengemis dengan menyentuh tangannya. Perbuatan itu menunjukkan sikap tulus, peduli, solider, empati, rela berbagi, berbelas kasih kepada orang lain. Sikap dan tindakan berbela rasa dan rela berbagi harus tampak dalam semua segi kehidupan, baik di tengah keluarga, dalam hidup sosial masyarakat, dalam hidup menggereja. Dari proses diskusi kita tadi, tampak bahwa hubungan marga, hubungan keluarga, gereja, lingkungan, profesi, daerah yang sama, dan sebagainya masih sering mendasari seseorang melakukan tindakan berbela rasa dan berbagi. Sebagai umat beriman, kita tidak bisa menutup mata terhadap ketidakadilan dan penderitaan yang terjadi di sekitar kita. Kita dipanggil untuk berbela rasa dan rela berbagi bagi mereka yang membutuhkan dalam segala situasinya. Nah, selanjutnya, sebelum kita menyimak dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita menyiapkan hati dengan menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 373. Mi, 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 sol, sol, mi, mi, re, do, re, mi. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya
dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda membaca kembali secara pribadi di dalam hati perikop Injil Lukas bab 10 ayat 25-37 tersebut. Sembari membaca, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan panduan yang akan menuntun kita mendalami pesan perikop Injil tersebut. Apa yang dilakukan imam, Lewi, dan orang Samaria dalam bacaan tadi? Menurut Anda, sikap apa yang ditunjukkan oleh orang Samaria dalam perikop tadi? Apa makna perintah Yesus? Pergilah dan perbuatlah demikian. Menurut Anda, siapakah orang yang terluka atau dirampok di jalan dalam kehidupan kita sekarang ini?
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, teks kitab suci Injil Lukas bab 10 ayat 25-37 yang berisi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati menegaskan pentingnya kasih yang melampaui batas-batas sosial, agama, dan budaya. Ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang cara memperoleh hidup yang kekal, Yesus mengarahkan diskusi kepada inti hukum Taurat, yakni mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Perumpamaan ini menekankan bahwa kasih kepada sesama tidak terbatas pada kelompok atau golongan tertentu saja. Yesus menggunakan tokoh orang Samaria yang pada masa itu dianggap musuh oleh orang Yahudi untuk menunjukkan bahwa sesama kita adalah siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang latar belakang mereka. Sikap imam dan orang Lewi yang melewati orang yang terluka di jalan tanpa memberikan bantuan mencerminkan ketidakpekaan dan kekakuan hati, meskipun mereka merupakan tokoh-tokoh agama. Sebaliknya, orang Samaria yang dianggap asing justru menunjukkan belas kasih yang sejati. Ia tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan pemulihan orang yang terluka. Yesus menutup perumpamaan ini dengan panggilan yang tegas. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ini adalah panggilan bagi setiap kita untuk tidak hanya merenungkan hukum kasih, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan nyata. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang aktif, yang siap menolong siapapun tanpa pamrih, bahkan jika mereka berbeda atau dianggap asing. Dalam menjalankan kasih ini, kita ikut serta dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Marilah kita hening sejenak. Allah Bapa Maha Kuasa, Putramu Yesus Kristus mengutus para murid dengan bersabda, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid-Mu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Sekarang pun ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memohon kekuatan dari-Mu untuk melanjutkan karya misi-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Kami mohon, curahkanlah kepada kami hati yang penuh dengan belas kasih, seperti hati-Mu yang selalu peka terhadap penderitaan sesama. Ajarlah kami untuk peduli dan mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, agar kami dapat menjadi saksi cinta kasih-Mu di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Cinta, Engkau telah memberkati kami dengan beragam anugerah dalam hidup ini. Kami mohon, tumbuhkanlah dalam hati kami kerelaan untuk berbagi dengan tulus ikhlas, terutama kepada mereka yang kurang beruntung. Jauhkanlah kami dari sikap mementingkan diri sendiri, dan ajarlah kami untuk mengasihi sesama sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Cinta,
Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan. Kami mohon, perbaharuilah semangat persaudaraan di tengah umat-Mu, agar kami semakin peduli satu sama lain. Berkatilah hati kami dengan rasa solidaritas yang kuat, sehingga kami mampu saling mendukung dan berbagi di dalam iman dan kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah sumber segala kebaikan, kami berdoa agar umat-Mu selalu berjuang demi keadilan dan kebenaran. Berilah kami keberanian untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas dan terlupakan. Jadikanlah kami alat kasih-Mu yang membawa terang bagi dunia, dengan rela berbagi dan membela mereka yang lemah dan terpinggirkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa permohonan ini yang kami hunjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyatukan seluruh permohonan dan harapan kita kepada Allah dengan mendoakan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang menginspirasi kami untuk merenungkan arti bela rasa dan kerelaan berbagi. Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa pentingnya saling peduli dan berbagi dalam kehidupan kami sebagai umat Katolik. Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah hati kami agar dapat mewujudkan ajaran-Mu dalam tindakan nyata. Berikanlah kami semangat dan keberanian untuk selalu berbela rasa kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan. Jadikanlah kami pribadi yang rela berbagi dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan, sebagaimana Engkau dengan murah hati membagikan kasih-Mu kepada kami. Semoga apa yang kami pelajari dan doakan hari ini mengubah hati kami menjadi lebih terbuka dan penuh kasih terhadap sesama. Bimbinglah langkah kami ke depan, agar kami senantiasa menjadi saksi kasih dan terang-Mu di tengah dunia. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah menguatkan, mendampingi, dan memberkati kita untuk berbela rasa dan rela berbagi kepada sesama, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, pertemuan kedua pendalaman APP 2025 kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita akhiri dengan menyanyikan lagu penutup dari buku Puji Syukur nomor 1031. Mi re do. Cinta kasih Tuhan, dasar persatuan kita. Marilah kawan kita satukan
dalam keluarga Allah. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Wartakanlah cinta kasih-Nya dalam karya dan karsa. Kebenaran Tuhan, pokok keselamatan kita. Seluruh umat menyembah Tuhan dalam roh dan kekudusan. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Wartakanlah cinta kasih-Nya dalam karya dan karsa. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda dalam pertemuan kedua pendalaman APP 2025 ini. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman APP selanjutnya.